Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sultan Habibur Rahman Yusuf dari kelas 2B semester 2 jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi yang berjudul klasifikasi kalimat. Langsung saja yang berikutnya. Selamat datang di presentasi saya yang membahas klasifikasi kalimat. Materi ini akan membahas dua pendekatan utama dalam klasifikasi kalimat, yaitu berdasarkan fungsi sintaksis dan kelengkapan unsurnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita renungkan dulu gimana sih caranya kita tahu maksud seseorang lewat satu kalimat? Apakah dari pilihan katanya atau mungkin dari fungsi dan strukturnya? Kalimat itu memang kelihatan sederhana, cuman susunan kata. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, setiap kalimat itu punya tujuan tertentu. Ada yang menyampaikan pernyataan, ada yang bertanya, bahkan ada yang sekedar mengekspresikan emosi. Nah, dalam presentasi kali ini, kita akan membahas dua pendekatan utama dalam mengklasifikasikan kalimat, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi sintaksis, mohon maaf teman-teman, dan yang kedua berdasarkan kelengkapan unsurnya. Nah, kenapa sih ini penting banget? Karena dengan memahami klasifikasi ini, kita tuh bisa lebih peka terhadap struktur bahasa baik dalam tulisan akademik maupun komunikasi sehari-hari. Kita tahu fungsi dan struktur sebuah kalimat. Jadi kita bisa membedakan mana kalimat yang informatif, mana kalimat yang persuasif, dan yang ekspresif. Dan dengan begitu, kita bisa menyampaikan maksud secara lebih tepat sesuai konteks dan tujuan. Next, latar belakang. Bahasa memiliki peran fundamental dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kalimat bukan hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Permasalahan muncul ketika kita tidak mampu membedakan jenis-jenis kalimat, baik dari segi fungsi sintaksisnya seperti kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan ekslamatif, maupun dari segi kelengkapan unsurnya seperti kalimat minor dan mayor. Bahasa punya peran yang gak bisa disepelekan dalam komunikasi, baik yang lisan maupun tulisan. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerja sebuah kalimat? Apakah cuman soal menyusun kata jadi satu baris, atau ada aturan-aturan tersembunyi yang menentukan apakah sebuah kalimat itu bermakna atau justru membingungkan? Dalam bahasa Indonesia tersendiri, kalimat itu bukan cuma sekedar rangkaian kata, ada struktur yang membentuknya, ada fungsi yang membuatnya hidup. Tapi seringkali kita sendiri ini bingung, ini kalimat pernyataan, perintah, atau pertanyaannya? Atau kenapa ada kalimat yang pendek tapi tetap bisa dipahami, sementara yang panjang itu justru lebih bingung? Permasalahan muncul saat kita nggak bisa membedakan jenis-jenis kalimat, baik dari sisi fungsinya seperti kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan ekslamatif, maupun dari sisi kelengkapan unsurnya seperti kalimat mayor dan minor. Kalau memang begitu, berarti ada yang harus kita pahami lebih dalam dong. Bagaimana struktur kalimat bekerja dan bagaimana fungsi-fungsinya bisa dikenali dengan tepat. Karena kalau kita bisa mengenali jenis-jenis ini, maka kita bisa menyusun kalimat dengan lebih kalau kita bisa mengenali jenis-jenis ini, kita bisa menyusun kalimat dengan lebih efektif sesuai konteks dan tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah. Kalau begitu, muncul dua pertanyaan penting yang perlu kita jawab bareng-bareng. Pertama, gimana sih sebenarnya cara mengklasifikasikan kalimat berdasarkan fungsi sintaksisnya? Apakah dengan melihat tujuan dalam komunikasi,
Misalkan, apakah kalimat itu sedang menyampaikan informasi, memberi perintah, bertanya, atau justru mengekspresikan emosi? Kalau memang begitu, berarti kita perlu benar-benar paham jenis-jenis seperti kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan ekslamatif. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara kalimat yang lengkap dan tidak lengkap secara terstruktur? Apakah hanya soal ada tidaknya subjek dan predikat? Jika iya, maka penting untuk memahami perbedaan antara kalimat mayor yang lengkap dan kalimat minor yang mungkin terlihat tidak utuh, tapi tetap bisa dipahami dengan baik dalam konteks tertentu. Nah, dua pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Begitu. Selanjutnya, fungsi sintaksis. Gimana sih caranya kita bisa memahami maksud dari sebuah kalimat hanya dari bentuknya? Apakah cukup dari katanya saja? Atau kita juga perlu peka terhadap tujuan komunikasinya? Nah, dalam sintaksis tersendiri, ternyata kalimat itu bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam komunikasi. Setidaknya ada 4 jenis utama yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam teks akademik. Pertama, kalimat deklaratif. Ini adalah kalimat yang menyampaikan informasi atau pernyataan. Tujuan sederhananya memberitahu. Contohnya, dia sedang membaca buku. Kalimat ini tuh gak minta respon, gak nyuruh, dan gak menunjukkan emosi, cuman menyampaikan fakta aja. Dan yang kedua adalah kalimat interrogatif. Nah, kalau jenis ini digunakan buat nanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Di sini tuh bentuk kalimat dan intonasinya tuh udah langsung kelihatan beda dari deklaratif. Tujuannya adalah meminta informasi tadi. Nanya sih. Ya, dan yang ketiga adalah kalimat imperatif. Nah, kalau yang ini tuh biasanya terdengar seperti perintah ataupun permintaan. Misalkan, tolong tutup pintunya. Bisa juga larangan atau ajakan. Jenis ini sering muncul dalam situasi instruktif. Dan yang terakhir adalah kalimat ekslamatif. Ini jenis kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan perasaan yang kuat. Contohnya, alangkah indahnya pemandangan ini. Emosi jadi titik tekan utama dalam kalimat ini. Jadi, kalau kita bisa mengenali fungsi tiap kalimat ini, kita tuh gak cuma tahu apa isi kalimatnya, tapi juga tahu niat si penuturnya. Dan itu penting banget buat jadi komunikator yang lebih peka dan responsif. Selanjutnya, unsur kalimat. Kalau kita bicara soal struktur kalimat, apakah mohon maaf teman-teman, apa sih syarat supaya sebuah kalimat dianggap lengkap menurut tata bahasa? Apakah harus selalu ada subjek dan predikat? Nah, di tataran sintaksis tersendiri, kalimat juga diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya unsur subjek dan predikat secara eksplisit. Dari sinilah muncul dua jenis utama, yaitu kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah jenis kalimat yang unsur subjek dan predikatnya jelas. Contohnya, Rina sedang belajar. Subjeknya itu Rina, predikatnya itu sedang belajar. Kalimat seperti ini tuh dianggap lengkap secara struktur dan biasanya dipakai dalam situasi formal ataupun tulisan akademik. Kalau misalkan teman-teman nanya, tapi gimana sih dengan kalimat selamat pagi? Nah, itu tuh cocok dengan kalimat minor yang kedua. Itu contoh dari kalimat minor, sangat cocok banget. Kalimat ini tuh nggak punya subjek ataupun predikat secara eksplisit, tapi maknanya tetap bisa ditangkap. Fungsi komunikatifnya tuh tetap jalan, biasanya muncul dalam percakapan lisan atau konteks informal, bahkan di dunia digital pun seperti pesan singkat lah.
Jadi kalau kita lihat dari sini, apakah kelengkapan struktur mutlak diperlukan supaya kalimat itu bermakna? Ternyata tidak, karena konteks juga punya peran penting dalam membentuk pemahaman. Maka memahami perbedaan itu bukan cuma soal teori, tapi juga soal kepekaan terhadap beragam situasi berbahasa. Next. Gimana sih cara kita tahu apakah sebuah kalimat itu sederhana atau kompleks? Apakah cukup dilihat dari panjang pendeknya aja? Atau justru jumlah klausa yang dikandung? Nah, dalam analisis sintaksis, kalimat juga bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah klausa yang membentuknya. Dari sini kita bisa kenal dua jenis utama, yaitu kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Mohon maaf, yang kompleks ini saya tidak sempat merevisi. Nah, kembali ke topik. Pertama adalah kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya punya satu klausa. Artinya cuma ada satu subjek dan satu predikat. Contohnya itu dia membaca buku. Di sini kita hanya ada satu maksudnya itu di kalimat ini hanya ada satu gagasan utama, satu kejadian dan satu relasi. Kalimat ini tuh cocok untuk menyampaikan informasi yang langsung dan tidak bercabang. Lalu gimana sih kalau kalimatnya seperti dia membaca buku ketika saya datang? Nah, kalimat itu termasuk kalimat kompleks. Yang kalimat kedua, karena dia punya dua klausa. Klausa pertama, dia membaca buku, dan klausa kedua, ketika saya datang. Dari sini ada relasi antar gagasan, kegiatan membaca, dan kedatangan seseorang. Struktur seperti ini tuh sering muncul dalam penulisan naratif, argumentatif, atau penjelasan yang lebih mendalam. Jadi, jika kita ingin menyampaikan lebih dari satu ide ataupun menunjukkan hubungan sebab, akibat, waktu, atau syarat, maka kalimat kompleks ini menjadi pilihan yang lebih tepat. Kesimpulannya, membedakan jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa itu bukan hanya soal struktur, tapi juga bagaimana kita mengemas informasi secara efektif dan logis. Selanjutnya, tapi kalau kita ditanya kenapa sih kita harus paham klasifikasi kalimat? Bukankah yang penting kita bisa bicara dan menulis saja? Coba deh dipikirin, apakah semua kalimat itu punya tujuan yang sama? Apakah kalimat tanya, perintah, atau seruan bisa diperlakukan sama dalam penulisan akademik? Nah, disinilah pentingnya memahami klasifikasi kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu ternyata bisa diklasifikasikan menurut fungsi sintaksisnya, seperti kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan ekslamatif. Juga menurut kelengkapan unsurnya, yaitu mayor dan minor. Dan tak kalah penting, menurut jumlah klausanya itu sederhana atau kompleks. Klasifikasi ini bukan sekedar teori linguistik yang kaku, justru sebaliknya. Ini tuh mencerminkan bagaimana penutur memilih struktur tertentu untuk mencapai tujuan komunikatifnya. Misalkan penggunaan kalimat imperatif bisa menandakan relasi kuasa, atau kalimat ekslamatif yang menunjukkan emosi dalam teks sastra. Dengan memahami ini, kita jadi bisa menyusun kalimat secara lebih efektif, lebih kontekstual, dan tentunya lebih tepat sasaran. Di lingkungan akademik, kemampuan seperti ini tuh membantu kita menyampaikan argumen secara runtut, logis, dan terstruktur. Jadi kalau kita berpikir lebih sistematis dan komunikatif, memahami struktur kalimat itu bukan sekedar perlu, tapi itu udah jadi bagian penting dalam cara berpikir kritis itu sendiri. Next. Sebagai penutup,
Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan materi ini. Semua sumber berasal dari jurnal-jurnal ilmiah terbitan terkini. Bisa teman-teman lihat. Demikian pemaparan mengenai klasifikasi kalimat berdasarkan fungsi sintaksis dan kelengkapan unsurnya. Diharapkan materi ini dapat menambah wawasan serta membantu dalam menyusun kalimat yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi, baik dalam situasi akademik maupun baik begitu saja pembahasan materi tentang klasifikasi kalimat berdasarkan fungsi sintaksis dan kelengkapan unsurnya. Semoga penjelasan itu membantu kita semua memahami struktur bahasa dengan lebih kritis dan tepat guna, baik dalam jika ada kesalahan dalam penggunaan kata atau pengucapan yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.